Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Delvina, dan selama 10 menit ke depan, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil proposal proyek sosial keagamaan kita yang berjudul Menyusun, Mendesain, dan Mencetak Standar Operasional Prosedur atau SOP, Layanan Wihara dan Peraturan yang berlaku di Wihara Budaya Batam. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Delvina, Darren Anderson, Dewi, Flaubert Santoso, Gloria Frenda Huang, Graciela Margareta, Jennifer Aurelia, Jocelyn Tanvera, Kerlin, Randy Frederica, Fitriani, dan Suyanto. Isi dalam presentasi kali ini terdiri dari pengenalan Wihara Budaya Batam, Persaudaraan Muda Budi Wihara Budaya Batam atau lebih kenal dengan PMVBB, fasilitas-fasilitas di Wihara Budaya Batam, pengunjung Wihara Budaya Batam, metode pelaksanaan, anggaran biaya, serta proyek timeline proses pembuatan proyek sosial keagamaan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Setiap hari Minggu, Vihara Budayana Batam mengadakan kebaktian yang dibuka secara umum, dan kegiatan keagamaan tersebut dimulai dari jam 10 pagi. Selain itu, Vihara Budayana juga mengadakan kegiatan lain seperti kebaktian Parivacana, kebaktian Uposatha, pembacaan sutra atau Nyangkeng Choi Capgo, perayaan hari besar agama Buddha seperti Katina, Waisa, dan Asada. Selain itu, Vihara Budayana Batam juga mengadakan pembacaan sutra untuk balai leluhur di Rumah Abu setiap harinya, dan juga mengadakan ritual Ulam Bama atau Cembeng setiap bulan 7 sesuai dengan kalender lunar Cina. Selain sebagai tempat beribadah, Vihara Budayana juga memiliki organisasi yang PMVBB. Dalam organisasi tersebut terdiri dari anggota dari berbagai kalangan usia, sebab organisasi ini terbuka untuk umum. Persaudaraan Muda-Mudi Vihara Budayana Batam bertujuan untuk membina semua umat Buddha dari usia dini, sehingga dapat mengenal agama Buddha dengan baik. Dengan beragam kegiatan dan acara yang dilaksanakan Wihara Budayana Batam, penting bagi sebuah wihara untuk memiliki sebuah standar operasional prosedur atau SOP yang terstruktur, supaya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan layanan wihara dapat terjaga. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan wihara terhadap pengunjung wihara, penulis memandang perlu untuk membuat SOP yang rinci dan komprehensif. Proyek penyusunan SOP layanan wihara ini dilaksanakan dengan tujuan membantu memastikan bahwa Wihara Budayana Batam berfungsi secara efisien, efektif, dan profesional, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi umat Buddha dan masyarakat sekitar. Dengan SOP yang jelas, aspek-aspek operasional di sebuah wihara seperti penyelenggaraan upacara keagamaan, pengelolaan kunjungan umat, dan perawatan fasilitas wihara dapat dijalankan secara teratur dan konsisten. Saya akan menjelaskan apa saja fasilitas yang ada di Vihara Budayana. Pertama, kantin yang menyediakan makanan vegetarian bagi para pengunjung Vihara Budayana setelah acara keagamaan selesai. Yang kedua adalah tempat penempatan abu leluhur pembacaan sutta bagi balai leluhur di lantai 1. Ketiga, memiliki lahan yang luas untuk pelaksanaan acara besar agama Buddha secara outdoor. Dan yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan kebaktian dan sekolah minggu bagi anak-anak di lantai 2. Pada hari biasa, seperti kegiatan kebaktian umum, Vihara Budayana Batam memiliki jumlah pengunjung umat Buddha sebanyak kurang lebih 300 orang. Sedangkan pada setiap acara keagamaan, umat Buddha yang berkunjung bisa mencapai 800 sampai 1000 orang. Umat Buddha yang datang berkunjung ke Vihara Budayana Batam memiliki kalangan usia yang bervariasi, mulai dari anak-anak berusia 4 tahun hingga lansia. Vihara Budayana Batam terdiri dari pengurus-pengurus yang berjumlah sekitar 5-10 orang. Di antaranya 6 orang pandita laki-laki, 20 orang pandita perempuan, serta 5 orang bante yang berdiam di Vihara Budayana Batam. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Dalam metode pelaksanaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah metode penyuluhan. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendidik sesuatu kepada orang lain dengan memberikan pengetahuan ataupun informasi-informasi yang dapat membentuk sikap dan perilaku yang seharusnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan SOP, pengunjung vihara dapat menetapkan cara-cara bersikap di vihara dengan baik, sehingga dapat menciptakan suasana
dan pengalaman beribadah yang berkualitas bagi orang-orang. Yang kedua ada metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih fokus pada observasi dan analisa sebuah fenomena. Maka dari itu, penulis menggunakan dua metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data dari mengamati situasi vihara atau observasi, serta melakukan wawancara kepada informan yaitu pengurus Vihara Budayana Batam. Metode pelaksanaan reduksi data. Terdapat beberapa permasalahan yang ada di Vihara Budayana Batam, yaitu pengunjung vihara memarkir kendaraan pribadi secara sembarangan hingga tata cara berpakaian dan bersikap ketika berada di vihara yang baik dan benar. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin memusatkan perhatiannya terhadap cara pengunjung vihara memarkir kendaraan pribadi serta tata cara pengunjung bersikap ketika berada di vihara. Sebab masih banyak umat Buddha yang berkunjung ke vihara masih sembarangan parkir kendaraan, dan umat Buddha tersebut juga masih kurang paham mengenai peraturan yang ada di vihara. Maka dari itu, penulis telah memperoleh informasi tata cara bersikap yang baik di vihara melalui proses wawancara dengan narasumber dan solusi untuk permasalahan parkir melalui proses observasi di Vihara Budayana Batam. Metode pelaksanaan. Penyajian data dapat diartikan sebagai informasi-informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh adalah peraturan parkir yang benar dan tata cara bersikap di vihara yang baik, lalu data tersebut akan diolah menjadi sebuah standar operasional prosedur atau SOP yang berisi tahapan meningkatkan dan mengendalikan kualitas pengalaman beribadah pengunjung vihara. Verifikasi dan penarikan kesimpulan. Dari data yang telah diperoleh, penulisan dapat menyimpulkan bahwa dari semua permasalahan yang ada di wihara, yang menjadi perhatian utama adalah cara pengunjung wihara memarkir kendaraan dan cara para pengunjung wihara bersikap ketika berada di wilayah wihara. Penulisan memperoleh informasi bagaimana cara bersikap yang baik dan benar di wihara. Kemudian, data-data tersebut akan diolah dan menghasilkan sebuah SOP layanan wihara yang bersifat informatif karena mengandung informasi tentang cara parkir dan tata cara bersikap yang baik di wilayah wihara. Anggaran. Dalam proses pembuatan SOP layanan wihara, penulis memerlukan bahan berupa kertas HVS berukuran A4 serta tinta untuk mencetak SOP. Selain bahan, penulis membutuhkan alat berupa laptop untuk mengetik SOP layanan wihara dan printer untuk mencetak SOP dari laptop. Pada proses pelaksanaan proyek ini, penulis memiliki perkiraan anggaran biaya pembuatan SOP sekitar 20.000, di mana sudah termasuk biaya mencetak SOP sebanyak kurang lebih 5 lembar. Proyek timeline bulan September, yaitu membentuk kelompok proyek sosial keagamaan, menentukan tema proyek sosial keagamaan, dan membagikan tugas ke setiap anggota kelompok. Proyek timeline bulan Oktober, yaitu melakukan survei ke wihara, melaksanakan wawancara dengan pengurus di Vihara Budayana Batam, dan menyusun proposal proyek sosial keagamaan. Proyek timeline di bulan November, yaitu menyusun standar operasional prosedur layanan wihara, melakukan pengecekan bersama pengurus wihara untuk menentukan apakah ada bagian dari SOP tersebut yang perlu direvisi, dan mencetak SOP layanan wihara. Proyek timeline di bulan Desember, yaitu mempresentasikan hasil proyek sosial keagamaan kepada pengurus wihara dan melengkapi proposal proyek sosial keagamaan. Tentang hasil proyek. Berdasarkan proyek yang telah dibuat, terdapat beberapa manfaat yang dapat diberikan kepada pihak wihara, yaitu sebagai berikut. SOP atau Standar Operasional Prosedur memiliki manfaat yang signifikan dalam berbagai konteks termasuk di lingkungan wihara atau tempat ibadah lainnya. Berikut adalah beberapa manfaat SOP bagi wihara. Yang pertama adalah membantu menjaga ketertiban dan keamanan di dalam wihara dengan memberikan arahan yang jelas kepada pengunjung wihara. Yang kedua, memudahkan perencanaan dan pelaksanaan acara atau ibadah dengan memberikan petunjuk langkah-langkah yang jelas dan terorganisir. Yang ketiga, menyediakan panduan bagi para anggota wihara dan petugas pelayanan dalam memberikan bantuan atau pelayanan kepada jemaat seperti penyelenggaraan kursus, pertemuan kelompok, atau bimbingan rohanian. Yang keempat adalah menetapkan prosedur untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar wihara, seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi, dan praktik-praktik ramah lingkungan lainnya.
Dan yang kelima, membantu dalam menjalin kerjasama dengan komunitas sekitar dan instansi pemerintah dengan menyediakan bantuan dalam berbagai aspek, termasuk acara sosial, kebijakan kerjasama, dan tanggapan terhadap masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok kami, dari proses penyusunan standar operasional prosedur atau yang disingkat dengan SOP untuk layanan Vihara Budayana Batam, tergambar betapa pentingnya strukturisasi dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan sosial di Vihara. Proyek ini tidak hanya memberikan kejelasan dalam tata kelola kegiatan keagamaan, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh bagi pengelolaan sosial dan interaksi dengan masyarakat sekitar. Dengan menempatkan SOP sebagai pedoman utama, Vihara menjadi lebih mampu menyediakan lingkungan yang teratur, aman, dan memastikan pengalaman beribadah yang berkualitas bagi para pengunjungnya. Proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta analisis mendalam terhadap kebutuhan Vihara membantu dalam menyusun SOP yang sesuai dengan konteksnya. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pemahaman mengenai SOP, namun kelompok kami berhasil mengatasi dengan mencari referensi dan menggali pengetahuan lebih lanjut. Ini mencerminkan dedikasi kelompok kami dalam menghasilkan SOP yang relevan dan bermanfaat bagi Vihara. Adapun tahap pelaksanaan proyek yang melibatkan presentasi dan revisi SOP bersama pengurus Vihara, menegaskan kolaborasi yang erat antara kelompok kami dan pihak Vihara dalam membangun sistem yang lebih baik. Dari hasil proyek ini, Vihara Budayana Batam dapat memanfaatkan SOP sebagai panduan terstruktur untuk aktivitas sehari-hari, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti ketertiban, pelayanan terhadap jemaat, lingkungan, dan kerjasama dengan komunitas. SOP ini menjadi alat yang efektif dalam memastikan Vihara beroperasi secara efisien dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sekitar. Dari presentasi kami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Serta kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Pagi-pagi sudah makan, tidak lupa berdoa. Terima kasih kuucapkan atas perhatian semuanya. Sampai jumpa di kemudian hari. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.